Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Prima Saras Puspa di podcast Sapa Tangerang Gemilang. Kali ini kembali hadir menyapa Anda dalam ruang bincang inspiratif yang menghadirkan berbagai topik seputar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang. Dalam episode kali ini kita memperingati Hari Bidan Sedunia. Sebuah momentum penting untuk mengapresiasi peran strategis para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hadir bersama saya Bidan Evi Rufaida SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Tangerang. Kita akan berbincang untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan, peran, serta inovasi dalam menghadapi dinamika dunia kesehatan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, selamat ulang tahun yang ke-70. Hatur nuhun. Bu Bidan punten dengan waktu yang sangat sibuk Bu Bidan, hari ini kami mengundang Ibu untuk berbincang bersama untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Ulang tahun Bidan ke-74 ini apa sih arti ulang tahun menurut Ibu? Ulang tahun yang terpikir pertama kali adalah lahirnya sesuatu atau seseorang atau suatu organisasi di mana mulai merangkai kegiatan-kegiatan menyampaikan kepada masyarakat akan fungsi dari suatu organisasi. Sehingga pada saat kita selalu melaksanakan kegiatan HUT ulang tahun, selalu membuat kita organisasi itu apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, hal-hal apa aja yang harus kita tingkatkan. Itu yang senantiasa kita setiap tahun di hari ulang tahun mencoba untuk membenahi diri, memperbaiki diri, dan apa yang akan bisa kita lakukan untuk masyarakat. Tugas bidan ini sangat mulia ya, sangat mulia sekali, terutama dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam ibu-ibu pendampingan pada saat melahirkan. Ya, karena bagaimanapun juga bidan ini menjalankan tugasnya sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh kaum ibu ya. Menurut Ibu, dengan ulang tahun saat ini peran bidan mungkin berbeda ya seperti tahun lalu beberapa tahun belakang. Sekarang kan dengan teknologi canggih ya, betul. Penanganan ibu pada saat melahirkan itu bagaimana Bu perkembangannya saat ini? Baik, kita kembali ke peran bidan itu sendiri. Peran bidan terutama adalah meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak khususnya di Kabupaten Tangerang. Di saat ini asuhan yang kita lakukan selain melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kehamilan, peran kita sebagai peran seorang bidan secara komprehensif, berarti menyeluruh, mulai dari dia merencanakan sebuah kehamilan, kemudian pada saat kehamilan bagaimana melahirkan dengan sehat, bagaimana mendapatkan atau menghasilkan seorang generasi muda yang cemerlang, yang sehat, yang kita harapkan, sehingga penanganan ataupun asuhan itu tidak hanya pada saat hamil saja, tapi betul-betul berkomprehensif. Jadi sampai anak usia berapa tahun ya Bu? Kalau di imunisasi itu berapa tahun sih? 5 tahun ya? Baik, kita dikenal dengan pendampingan untuk kesehatan tumbuh kembang anak itu kita mulai namanya dengan 1000 hari HPK. Ya. Gitu. Dari mulai kehamilannya itu sendiri, dari remaja, kehamilan, sampai anak itu berumur 2 tahun. Itu proses tumbuh kembang anak yang kita lakukan pendampingan. Karena setelah 2 tahun masa itu sudah selesai. Sehingga kita mengoptimalkan mulai dari masa kehamilannya, kemudian pada saat melahirkan, setelah lahir bukan berhenti tugas kita. Peran kita tidak berhenti hanya pada saat anak itu lahir. Kita harus tetap dampingi bagaimana
bagaimana kita pengawasan masa balita bayinya, kemudian imunisasinya juga harus lengkap. Kalau dulu kita mengenalnya hanya imunisasi hanya sampai campak aja di 9 bulan. Sekarang semakin bertambah jenis vaksin, semakin banyak penyakit maka semakin banyaklah yang akan kita lakukan pencegahan. Sehingga tidak hanya cukup hanya sampai 9 bulan, tapi kita beranjak terus sampai usia 2 tahun itu terus kita lakukan. Kalau pelayanan kebidanan itu ada mitos. Ya, itu gimana dok? Dok, bidan kalau untuk menjelaskan ke masyarakat, oh ini mah mitos gitu kan? Itu gimana? Baik. Bidan. Itu adalah salah satu peran dari seorang bidan di mana dia sebagai edukasi. Sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk kesehatan ibu. Biasanya kalau hamil ini nggak boleh makan ini, nggak boleh itu. Padahal itu dibutuhkan untuk janin ya. Nah itu edukasi inilah yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa mematahkan langsung bahwa mitos itu salah. Itu tidak bisa. Tapi kita memberikan penjelasan kenapa sih itu salah. Apa yang harus lebih baik dilakukan gitu. Jadi kita tidak bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa itu salah. Karena masyarakat pasti akan langsung menjudge bahwa Bu Bidan ini tidak care gitu kan. Jadi akhirnya kita melakukan pendekatan kepada keluarga, terutama nih peran seorang nenek. Nah, kita melakukan pendekatan kepada orang tua dari calon ibu hamil tersebut gitu. Jadi intinya peran bidan itu sangat strategik dan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, Ibu Evi ini tokoh perempuan inspiratif karena di tangan Ibu Bidan inilah salah satu generasi unggul kabupaten barangkali ya yang bisa mudah-mudahan menjadi calon pemimpin kita masa depan ya Bu Bidan. Kalau anggota IBI sendiri anggotanya berapa ya Bu? Yang terdata di Kabupaten Tangerang saja. Di Kabupaten Tangerang ini jumlah yang aktifnya ada 2.836 sampai hari kemarin. Karena kemarin kita akan quote jadi kita terdata betul. Tapi ternyata masih banyak juga yang tidak aktif. Oh gitu. Jadi seseorang disebutkan aktif apabila bidan tersebut di dalam aplikasi yang namanya aplikasi KTA, kartu tanda anggota, itu posisi di dalam keadaan aktif. Berarti dia itu untuk bisa dapat legalitas tersebut mereka melakukan registrasi. Gitu. Dari 2.836 ini di Kabupaten Tangerang, ini terdiri dari bidan-bidan yang ada di puskesmas, TPMB, tempat praktek mandiri bidan, kemudian ada juga di klinik-klinik, rumah sakit swasta maupun negeri gitu. Jadi sebenarnya kalau di jumlah mah banyak ya? Banyak sekali. Ya mudah-mudahan nih dengan sumber daya bidan yang banyak ini minimal nih bisa membantu juga ya pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menurunkan stunting ya, untuk menurunkan gizi buruk, minimal mengedukasi tadi ya Bu Bidan ya. Betul, supaya angka stunting itu tidak minimal bisa berkurang lah, menurun ya. Betul, menurun dengan jadi stunting itu kan bukan dari pengetahuan orang tuanya barangkali yang belum pas atau belum paham kaitan dengan mengasuh anak kayak begitu ya. Terus kalau Bu Bidan, tantangan bidan saat ini apa nih? Tantangan yang saat ini khususnya di Kabupaten Tangerang ini masyarakat kita nih masyarakat yang semakin maju. Masyarakat yang terinfokan dari berbagai sumber info-info terkait kesehatan. Di sini peran bidan, tantangannya bidan tersebut harus mampu mengikuti zaman. Ini bidannya harus melek, bidannya harus update juga dengan teknologi-teknologi yang saat ini memang berkembang. Nah, tetapi mungkin ada teknologi ini baik, tetapi ada juga yang plus minusnya. Nah, inilah bidan harus mampu
jika itu informasi itu tidak baik, maka kita harus bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mana yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi selain dari tantangan-tantangan dari teknologi, bidan juga harus mampu sekarang dengan aplikasi-aplikasi. Saat ini kami di IBI untuk rekapitulasi kegiatan yang dilakukan oleh para bidan, yaitu oleh Bidan Delima, kami di TPMB itu ada namanya Bidan Delima. Apa Jadi tuh bidan Bidan delima? Delima itu bidan yang terdaftar sebagai TPMB, kemudian dia distandarisasi. Oh, ada standarisasi. Ada standarisasi untuk seorang bidan yang melakukan praktek secara mandiri. Gitu. Nah, di Bidan Delima ini sekarang mengeluarkan aplikasi yaitu namanya Odelia. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidan itu wajib masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi setiap hari kalau Bu Bidan mau melaksanakan pelayanan, setelah pelayanan memasukkan ke sistem itu. Betul, ada Odelia. Nah, mungkin Ibu pernah disampaikan sekarang dengan adanya BPJS, kemudian klinik-klinik itu harus memiliki syaratnya adalah ada aplikasi yang memumpuni untuk informasi terkait pelayanan yang sudah diberikan. Nah, jadi saya sebagai pasien harus memberikan data yang lengkap, terus data yang benar, terus data yang up to date kali ya. Jangan sampai Bu Bidannya pusing sendiri ngisi aplikasi ya, karena datanya nggak lengkap gitu. Sekarang aplikasi banyak sekali, Bu. Gitu. Jadi Bu Bidan harus dibutuhkan juga oleh pasien sebetulnya ya, data itu ya. Suatu saat pasien butuh data itu kita salah satu keuntungannya adalah kita akan tahu secara real berapa sih jumlah ibu hamil yang sudah dilayani. Oh gitu. Adakah kasus-kasus resiko? Oh gitu. Di situ akan terlihat ya. Kalau di puskesmas sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa tahu lebih cepat hasil pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pelayanan kesehatan. Nah, kami juga dari organisasi IBI ingin turut serta. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa IBI atau organisasi IBI ini selalu bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Seperti yang di tahun-tahun yang lalu ada kegiatan serentak imunisasi, kami bidan organisasi TPMB bergerak di lapangan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, selalu mendukung apapun kegiatan kesehatan dari pemerintah. Kegiatan waktu COVID ya. Iya. Bidan semua seragam bidan pada nyuntik vaksin juga ya. Betul. Pada intinya kami dari organisasi sangat mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan dari pemerintahan yang intinya tujuannya adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi program pemerintah Kabupaten Tangerang ini membantu juga ya, membantu aktivitas ibu bidan sebagai bidan secara fungsional bidan dan sebagai anggota organisasi IBI-nya ya. Ya mudah-mudahan lah pemerintah Kabupaten Tangerang nih juga disupport juga oleh Bu Bidan semua ya. Bagi yang belum masuk anggota, segeralah masuk anggota ya. Betul. Sayang ilmunya gitu deh. Ya, betul. Orang udah sekolah kok nggak mau masuk anggota gitu ya Bu ya. Betul. Lebih baik masuk anggota supaya terdata dan juga bisa membantu. Terdata, kemudian kalau ada informasi apapun mereka akan lebih cepat. Kalau seorang bidan yang tidak masuk anggota organisasi sangat-sangat kami sayangkan sekali. Sayanglah ilmunya ya, ilmu udah sekolah kok nggak mau masuk gitu ya. Padahal di perkembangan teknologi, perkembangan informasi untuk kaitan dengan masalah kesehatan ibu hamil. Sekarang kebijakan-kebijakan kan update terus, sehingga kalau bidan yang tidak berorganisasi, kami khawatirkan
terlambat mendapatkan informasi yang terbaru. Seperti itu. Iya, memang sekarang nih informasi ini harus segera cepat ditanggapi dan juga menjadi respon ya untuk bidan-bidan semua. Karena yang paling dekat lah bidan di Di apa masyarakat. di masyarakat. Kemana-mana Bu Bidan dia kan. Orang sakit panas ke Bu Bidan, padahal ada si gangguan sedikit perut itu ke Bu Bidan ya. Jadi memang Walaupun ke Bu Bidan dia mendapatkan edukasi. iya, padahal minimal cuman hanya butuh apa ya, ketenangan. Oh ya tenang. Kalau udah tenang sama Bu Bidan mah ya ke dokter atau Dilanjutkan klinik ya. pelayanannya ke dokter. Jadi pasien juga merasa nyaman lah untuk. Tenang. Terus selanjutnya anggotanya banyak banget. Mudah-mudahan ini juga bisa mendukung ya program pemerintah Kabupaten Tangerang. Amin. Terus yang selanjutnya kalau dari Ikatan Bidan ini anggotanya di kecamatan ada juga? Kami di Apa hanya di kabupaten atau di kecamatan ada? semuanya, Bu. Oh, Di Kabupaten Tangerang ini kami terdiri dari 19 ranting. 19 ranting yang berada di 29 kecamatan. Memang belum semua kecamatan memiliki rantingnya. Insya Allah besok tanggal 14 Juni kami akan melakukan musyawarah cabang untuk pemilihan ketua yang baru. Dan insya Allah ada beberapa ranting yang memang secara jumlah, secara wilayah itu terlalu luas sehingga ada kesulitan untuk pembinaannya. Jadi harus dimekarkan gitu ya. Dimekarkan kembali. Ya, mudah-mudahan ini aktivitas Ibu Evi sebagai ketua IBD Kabupaten Tangerang ini berlanjut karena tidak saya dirasakan oleh semua pihak, terutama tadi mendengar bahwa peran IBI ini bukan hanya membantu tapi juga mengedukasi. Karena edukasi itu sangat penting karena terus terang saja perkembangan ini memang harus diinformasikan ke warga ya. Tanpa itu ya agak sulit ya. Agak sulit untuk mewujudkan generasi emas 2045 ini. Barangkali harus gotong royong dan sama-sama antara masyarakat, bidan dan dari IBI dan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kalau dari sisi Ibu, kegiatan pemerintah Kabupaten Tangerang apa yang dari sisi kesehatan yang sudah dibantu lah oleh IBI nih? Program pemerintah Kabupaten Tangerang yang sudah dibantu oleh IBI ini apa? Baik, terima kasih Ibu. Kalau dilihat dari apa yang sudah kami lakukan, yang pasti kami lakukan yang pertama adalah bagaimana upaya kita melakukan edukasi ataupun pencerahan, pendampingan kepada masyarakat, itu yang utama kami lakukan. Kemudian yang kedua, program-program yang dari pemerintah, misalnya kegiatan imunisasi. Dulu terkenal dengan PIN ya Bu ya? PIN. Oke. PIN kita bergerak. Semua TPMB kami lakukan gerak bersama, walaupun memang dia tidak tiap hari, mereka bergantian. Kemudian pada saat kegiatan COVID, kami pun ikut serta berperan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi hal-hal dalam hal kesehatan. Kemarin kita sudah melakukan bersama-sama kegiatan untuk DPPKB, yaitu serentak pelayanan KB. Oh iya, ada berapa? 1000 apa? Untuk masuk tahun ini dinobatkan bahwa 50 peserta 50.000 peserta AYUDI. Aduh, mantap. Itu untuk tahun ini. Tahun karena kemarin biasanya itu mah tugas Bu Bidan, nggak mungkin Pak Mantri. Ini mah harus Bidan yang harus turun. Ya, makanya kemarin kami berbangga hati bahwa kami menjadi tempat lokasi kedatangan dari Bapak Menteri Kemenduk Bangga untuk pencanangan serentak pelayanan KB se-Indonesia. Luar biasa, saya sangat bangga sekali mendapatkan kesempatan ini, walaupun sedikit ketar-ketir, kami mampu tidak gitu ya. Tapi akhirnya bekerja sama dengan seluruh pihak, baik dari kementerian, dari provinsi, kemudian dari Kabupaten Tangerang. Pada saat ini saya berterima kasih kepada DPPKB
Alhamdulillah kegiatan kemarin bisa berjalan dengan lancar. Berarti IBI di bawah kepemimpinan Bu Evi ini maju terus. Amin. Sukses terus lah Mudah-mudahan. buat Ibu Evi sama timnya. Karena gimana pun juga ini peran bidan memang sangat diperlukan Bu ya. Karena Betul. pemerintah nggak mungkin juga bergerak sendiri tanpa dukungan dari organisasi masyarakat lain ya. Semoga kami masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan Amin, kegiatan-kegiatan amin, pemerintah. amin. Mudah-mudahan ya pokoknya mah Bu Evi top banget dah. Jadi terharu Bu, karena perjuangan Ibu bidan ya saya rasakan ya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa karena pemerintah pun sangat saya lihat nih program pemerintah Bapak Bupati kita nih saat ini di bidang kesehatan luar biasa. Terutama kesehatan untuk anak-anak ya dan ibu hamil. Jadi memang tidak mungkinlah pemerintah bergerak sendiri tanpa bantuan dari organisasi profesi ya untuk bidan. Insya Allah selama kami diajak, ajaklah pasti kami diajak. akan turut bergabung. Ya untuk Ibu mengajak warga supaya aktif atau misalnya memeriksakan diri ke bidan secara aktif, mangga silahkan untuk disampaikan. Baik, terima kasih untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang. Kami dari Ikatan Bidan Indonesia mengharapkan peran serta peran aktif dari keluarga untuk sama-sama menyehatkan kesehatan ibu dan anak. Karena peran seorang ibu tidak akan bisa melahirkan bayi yang sehat, tidak akan mendapatkan generasi yang sehat tanpa ada peran aktif dari para suami, orang tua, dan keluarga di lingkungan. Apalagi sekarang digiatkannya kembali kader-kader kesehatan, TPK, tim pendamping keluarga, kemudian juga para kader-kader kesehatan lainnya ikut berperan serta kami para bidan akan selalu berupaya untuk mendampingi para ibu hamil, para generasi muda sehingga tujuan utama dari kesehatan ibu dan anak adalah kita mendapatkan ibu yang sehat, bayi yang sehat. Dan seperti itu Ibu. Itu kan harapan ya Bu ya. Kalau pesan Ibu atau harapan ke depan lah, harapan ke depan terhadap Ikatan Bidan Indonesia ini apa Ibu? Di era sekarang ini jadi curhat. Ya. Di era kebijakan-kebijakan sekarang ini memang organisasi saat ini sedang tidak pulih untuk saat ini. Semoga ke depan ada pencerahan untuk kami para organisasi untuk bisa bergabung memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat karena organisasi tanpa dukungan dari pemerintah pun kami tidak bisa. Kami tetap meminta mengharapkan dukungan dari pemerintah bahwa kita organisasi itu ada. Keberadaan kami sangat menunggu pengakuan dari pemerintah. Mudah-mudahan ya Bu ya, Ibu ini maju terus pokoknya mah. Karena saya tahu bidan tuh sekarang ada loh bidan udah jadi doktor. Oh iya, ada. Alhamdulillah di Kabupaten Tangerang sudah ada. Ada. Terus ada bidan yang udah S2. Ya. Alhamdulillah. Terus bidan juga banyak aktivitasnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pendorong dan pengungkit lah supaya teman-teman yang lain, bidan-bidan yang lain bisa loh bidan juga berprofesi bidan tapi mempunyai keilmuan yang tinggi ya. Terima kasih Bu Bidan Evi yang sudah meluangkan waktu bertemu dengan kami. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Bidan lakukan menjadi penyemangat untuk Ibu Bidan semua dan terima kasih atas kiprahnya di Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tangerang dan mudah-mudahan
ini menjadi dorongan. Dan saya sangat salut lah. Selama Bu Evi jadi ketua IBI ini banyak banget aktivitas IBI di Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Semoga semangat dan dedikasi para bidan terus menjadi kekuatan dalam menjaga kesehatan generasi masa depan. Selamat Hari Bidan Sedunia untuk seluruh bidan hebat di Kabupaten Tangerang dan seluruh Indonesia. Saya Prima Saras Puspa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sapa Tangerang Gemilang. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.